Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon, semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Santo Yohanes Rasul penulis Injil ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita telah dianugerahi seorang rasul yang menuliskan segala yang dilihat, dialami, dan direnungkannya secara mendalam dalam kebersamaannya dengan Yesus. Tulisannya itu kita kenal sebagai Injil Yohanes. Dengan tulisannya itu, Yohanes telah berjasa memperkenalkan cinta kasih Allah kepada manusia melalui Yesus Putra Tunggalnya. Kita yang mengenal dan menjadi percaya akan ikut dalam kesatuan Bapa dan Putra. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Santo Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan, dan dengan caranya sendiri ia telah membalas kasih Tuhan. Kita para pengikut Yesus baru saja merayakan kelahiran Yesus. Kelahirannya itu menyatakan kasih Allah yang melimpah kepada manusia. Putranya sendiri telah diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sabda telah menjadi manusia lemah dan menyelamatkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mendengar dan menyimak serta merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini, maka tampak sangat istimewa. Kita masih berada dalam suasana pesta Natal, pesta kelahiran Yesus Kristus. Namun, bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini berkisah soal kebangkitan Yesus. Menjadi istimewa karena Natal dan kebangkitan merupakan satu rangkaian penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan manusia. Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia dapat diterima atau ditolak oleh manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Kitab Suci memberi kesaksian kepada kita bahwa demikian banyak orang yang mengikuti Yesus, Sang Putra. Orang-orang berbondong-bondong untuk mendengar pengajarannya atau menerima rahmat kesembuhan dari Dia. Tidak sedikit pula jemaat yang bersimpati kepadanya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun ada juga halangan atau kalangan yang membenci dan menolak Dia. Kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan contoh dari mereka yang kontra dengannya. Bahkan kebencian mereka semakin lama semakin memuncak, sehingga berujung pada kesengsaraan, penyaliban, dan kematian Yesus. Sang Sabda menjadi manusia, mengalami penolakan hingga Dia harus mati. Peristiwa kebangkitan membuktikan pada orang-orang yang menerima dan menolak Yesus bahwa Allah tetap setia dan mencintai umat-Nya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Allah akan tetap ada selama-lamanya demi manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil pada hari ini, kita diajak sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk tetap hidup semakin tangguh dalam iman kita. Sebagaimana Yohanes telah membalas cinta Tuhan yang ia alami selama kebersamaannya dengan sang gurunya yang agung, dengan menuliskan pengalaman imannya melalui Injilnya yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Maka kita pun sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, yang telah merasakan betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh bebas merdeka hidup sebagai anak-anak Allah, kita bisa membalas cinta Tuhan itu dengan menghidupi segala sesuatu yang Ia ajarkan. Maka mari kita berlangkah bersama, terus bergandengan tangan, melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Semoga Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.